Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi tahun ini di bulan yang mulia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahri, sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan ashurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, "Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu ada 12 dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. 3 di antaranya berjajaran, berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, sementara satu lagi diletakkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Menunjukkan arti bahwa Allah sangat memuliakan bulan ini. Sampai mengatakan bahwa ini adalah bulanku, dalam suatu hadis mengatakan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, bahwa haram adalah berarti kehormatan. Kenapa Masjidil Haram disebut sebagai Masjid Al-Haram? Karena di situ masjid yang penuh kehormatan. Bulan yang haram berarti bulan yang penuh kehormatan. Khamr kenapa haram? Karena orang yang meminum khamr atau minuman keras, maka dia akan kehilangan kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan dalam kamus Mu'jam al-Maqayis, Ibnu Faris mengatakan rajab dari kata jimba, artinya adalah yadullu ala da'mi syai' bisyai', yaitu menguatkan sesuatu dengan sesuatu. Amal kita ini kurang kuat jamaah, maka akan dikuatkan di bulan-bulan ini, yaitu bulan-bulan haram. Kenapa seperti itu? Di antaranya banyak sekali manfaat, keutamaan, fadilah di bulan haram ini. Kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak puasa di bulan ini. As-saumu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, bukan untuk siapa-siapa. Kita puasa itu untuk Allah, tidak orang lain. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita itu berpuasa, tapi kita yakin Allah mengetahui puasa kita. Tarakas akluhu wa syarabahu li ajli. Mereka meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya adalah karena aku. Maka aku berhak untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang puasa. Ini adalah pertama. Kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa apapun itu yang sunnah. Mungkin puasa Isnin, Khamis, bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian Ayamul Bid, hari-hari putih, ada 13, 14, 15. Ini Ayamul Bid, puasa yang sunnah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentaskhiskan, mengkhususkan hari-hari tertentu di bulan Rajab kecuali yang saya sebutkan tadi. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah disunahkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah. Apalagi ada bacaan doa yang khusus. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan. Ini merupakan doa yang istimewa yang sering beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang berikutnya adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian itu zalim pada diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Ini istighfar, kita memperbanyak istighfar. Mungkin bisa jadi bulan ini merupakan bulan akhir Rajab yang terakhir kita di dunia ini. Bisa jadi kita tidak tahu apakah tahun depan kita mungkin masih bisa lagi ataukah tidak. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Umur siapa yang tahu? Nah, inilah jamaah, kita disunahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubat kita, menggelar sajadah, taqarrub kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah banyak-banyak kita untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah akan menenteramkan hati kita. Hati kita yang gundah gulana, mungkin ada masalah yang menimpa kita, jauh kita dari Allah, jauh kita dari membaca Al-Quran, jauh kita dari zikir, maka akan menjadikan hati kita kering. Kering dengan apa? Kering dengan mengingat Allah. Akhirnya jauh kita dari Allah, Allah menjauh dari kita. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah jamaah rahimakumullah, kita disunahkan untuk mengingat atau memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini. Jamaah rahimakumullah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.